Makanya setiap amal itu ya Allah SWT ngelihat ini amalnya benar-benar khalisan liwajhillahi ta'ala atau tidak, murni karena Allah SWT atau tidak. Ya Ustadz, kalau seandainya belum murni, apa yang kita lakukan? Ketika kita tinggalkan amalnya atau kita abaikan gitu saja? Guru kita katakan bahwasanya tetap amalkan meskipun masih ada riya, meskipun masih ada ujub, tetap laksanakan sambil kita minta kepada Allah SWT untuk dijauhkan daripada ujub, untuk dijauhkan daripada riya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lanjutkan kembali daripada hadis Abi Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ittaqullaha haitsu ma kunta. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ai fi makanin wa i zaman kunta fi. Di tempat manapun, di waktu manapun, di tempat manapun, di masa manapun. Di masa saat orang-orang itu banyak bertakwa, kita tetap bertakwa. Di masa saat orang-orang itu menjauh daripada agama, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala muttaliun 'alaik, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa melihat kepada kita. Wa nadhirun ilaika fi jami'il ahwal, dan melihat kepadamu di setiap kondisimu, ya. Sehingga kalau seandainya seorang itu sudah takwanya itu meningkat, ya, benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lepas daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. La takhfa alaihi khafiyah, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ini kehilangan atau samar terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tahu asir wa najwa, rahasia antar dua orang atau rahasia antara dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tahu. Kita ini punya rahasia masing-masing, tidak pernah dibicarakan sama satu orang, atau terkadang terlintas di benak kita yang belum kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala semuanya tahu. Muttaliun 'alaik, tahu kepadamu. Makanya setiap amal itu ya Allah Subhanahu wa taala ngelihat ini amalnya benar-benar khalisan liwajhillahi ta'ala atau tidak, murni karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya Ustadz, kalau seandainya belum murni, apa yang kita lakukan? Ketika kita tinggalkan amalnya atau kita abaikan gitu saja? Guru kita katakan bahwasanya tetap amalkan meskipun masih ada riya, meskipun masih ada ujub, tetap laksanakan sambil kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan daripada ujub, untuk dijauhkan daripada riya. Jangan sampai malah ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ibadah, ditinggalkan akhirnya tidak meningkat amalan kita, tapi terus sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada segala ikatan, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min jawami'il kalimihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini termasuk bentuk jami'ah kalim, ya, ucapan yang sedikit akan tapi maknanya sangat banyak, ya. Fa inna taqwa kalimatun jami'atun likulli khair, karena takwa itu satu kata yang mencakup seluruh kebaikan. Karena takwa itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali pernah ditanya tentang takwa, wahai Imam, bagaimana itu takwa? Maka beliau menjawab, at-taqwa hiyal khaufu minal jalil. Yang pertama, takut kepada yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil. Yang kedua, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu mengamalkan Al-Qur'an.
Wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit, ya. Wal isti'dad liyaumil rahil, dan untuk mempersiapkan hari yang mana kita akan beranjak daripada dunia. Ini takwa kata Sayyidina Ali. Khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada rasa takut, maka seorang itu meremehkan. Kalau tidak ada rasa takut, bukti bahwasanya orang itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang alim. Ketika seseorang itu tidak ada rasa takutnya, itu tanda bahwasanya orang itu tidak berilmu. Sama seperti anak kecil. Anak kecil terkadang dia tidak takut kesetrum daripada orang dewasa. Orang dewasa masih mikir. Kalau anak kecil pegang aja. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu listrik ini bisa nyetrum. Kalau nyetrum sakit, kemungkinan terbakar, kemungkinan mati. Anak kecil tidak punya itu. Ya, mau foto cakal lagi. Nah, begitu juga ya. Dokter misalkan, dokter memiliki pengetahuan tentang makanan, ya, maka dia lebih berhati-hati daripada kita yang tidak memiliki ilmu tentang makanan. Kita makanan apa wae sikat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dokter mikir, oh ini terlalu banyak kolesterolnya, oh ini terlalu banyak, oh ini begini. Bukan berarti kita ini tidak ada rasa takut, karena kita tidak tahu. Ya, ketidaktahuan kita menyebabkan kita itu tidak takut. Sehingga ketika seseorang itu mau memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jadi kenal Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Kenal hukumnya Allah Subhanahu wa taala, kenal bagaimana muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatnya, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala marah, apa yang menyebabkan Allah ridha, apa yang menyebabkan Allah marah. Ini yang namanya khauf. Ya, rasa takut. Kalau sudah tahu akan nimbul rasa takut. Kalau tidak tahu, ya wis, tidak ada rasa takutnya. Wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an, artinya tidak mungkin lepas daripada Al-Qur'an. Karena kita ini muqayyad, ilmuna muqayyadun bil Qur'an wa sunnah. Ilmu kita ini terikat dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Wal qanaah bil qalil, harus merasa cukup dengan yang sedikit, artinya tidak tamanni, tidak berangan-angan untuk mendapatkan yang banyak, ya. Ya, yang itu sumber daripada cinta kepada dunia. Ya, yang Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwasanya setiap seorang itu ya memiliki sesuatu daripada kehidupan dunia, daripada barang di dunia, maka dia menginginkan yang lain. Nah, dan tidak ada yang membuat puas kecuali sampai dia mati. Ya, maka paling enak orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dad liyaumil rahil, dan mempersiapkan diri untuk kematian yang pasti kita itu akan menjumpainya. Ya, tidak ada di antara kita ini yang bakal bisa lepas. Ya, pasti akan merasakannya. Dikatakan al-maut bab, kematian itu adalah sebuah pintu, ya. Wa kullun nas dakhil, setiap orang pasti akan masuk, ya. Tidak mungkin lewat, ya. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri, ya, maka hari kematian itu hari yang paling nikmat, makanya dirayakan. Makanya ulama itu yang hari yang dirayakan itu apa? Hari meninggalnya. Haul itu bukan hari lahir. Nah, hari lahir itu tidak ada hubungannya sama orang muslim. Ya, ketika Habib Umar selamat ulang tahun kan kemarin itu sempat viral. Habib Umar itu ulang tahun di selamat milad Habib Umar bin Habib, ya. Sampai kepada Habib Umar, beliau menjawab bahwasanya muslim itu dikenang dengan kematiannya, ya, bukan dikenang dengan hari lahirnya, ya. Kenapa? Karena hari saat seorang mukmin itu meninggal itu hari yang terbaik, karena dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau baru lahir itu kan kita tidak tahu apa-apa. Terkadang banyak orang yang minta, Habib saya ulang tahun, ucapkan ucapkan selamat kepada saya, ya. Makanya hari yang terbaik, ya. Makanya ada doa, ya Allah jadikan hari yang terbaikku adalah hari di mana aku berjumpa dengan Engkau. Itu hari yang terbaik. Ya, jadikan ya Allah hari sebaik-baik yang aku miliki adalah ketika aku berjumpa dengan Engkau. Hari kematian itu ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mukmin itu hari yang terbaik. Ya. Makanya dikenang kalau orang ulama, orang soleh, ya. Di antara mereka ada yang meninggal dalam keadaan sujud, ya. Seperti abahnya Habib Syekh, ya. Subhanallah. Ada juga orang, ya, di akhir-akhir ini masih ada videonya. Man qala fi akhiri kalim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal. Khatib dia mengatakan barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia meninggal. Ya. Kelanjutannya apa? Dakhalal jannah. Ya. Kelanjutannya langsung dia masuk surga. Ya. Sebagian yang lain, man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dia meninggal. Jamaahnya yang melanjutkan dakhalal jannah, masuk surga. Ini paling nikmat. Ya. Subhanallah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada hambanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini jangan sampai pernah kita lupa untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Minta terus, ya. Karena ya sumbernya manfaat kita di akhir zaman ini banyak sekali yang melalaikan kita. Kita minta ya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal pas taklim, meninggal pas maulid, meninggal pas haji, pas ngaji, ya. Meskipun amal kita, ya, masih tidak semuanya ibadah, tapi kalau Allah tutup dengan yang kebaikan, nanti Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam kebaikan. Meninggal pas maulid dibangkitkan pas maulid. Wah, meninggal pas bal-balan, bangkit pas bal-balan. Dan subhanallah di media sosial sekarang kita ngelihat ada yang meninggal dalam yang main bola, ada yang meninggal dalam waktu menani, ya, yang joget-joget, ada yang tembal, ya alhamdulillah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, ya Rabb. Wa qala ba'dhum at-taqwallah ta'ala alla yaraka haitsu nahaka wa la yafjuka haitsu amarak. Ya. Sebagian itu mendefinisikan takwa, Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu di mana di situ Allah melarangmu. Ya, jangan sampai tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kamu kelihatan di situ. Bala yafqiduka haitsu amarak, dan jangan juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu di tempat-tempat yang itu tempat-tempat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala larang, jangan sampai kamu ketok di situ. Yang Allah Subhanahu wa taala perintah, jangan sampai kamu tidak ketok di situ. Ya, tempat-tempat kebaikan. Ya, di mana-mana itu semuanya ada dua. Atau khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an, atau mencampur aduk, ya. Terkadang baik, terkadang buruk, ya. Nanti sampai umur 40 baru ketahuan ini buruk-buruk terus, kalau ya baik-baik terus, kecuali yang dikasih taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul arifin li syekhihi Ausini, qala usika bi wasiyati rabbil alamin lil awwalin wal akhirin, wa hiya qaulu ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ada seorang meminta wasiat kepada gurunya, maka dijawab, aku berikan wasiat kepadamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada para hamba-hambanya yang terdahulu dan yang akan datang. Yang dulu sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala itu wasiatnya sama. Yang ada di dalam Al-Qur'an, wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, dan kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang mendapatkan kitab dari sebelum kalian, dan juga aku berikan wasiat kepada kalian. Apa wasiatnya Allah? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat Jumat itu atau khutbah Jumat itu tidak sah kecuali dengan mengingatkan taqwallah, ya. Kalau tidak ada peringatan taqwallah, maka khutbahnya itu tidak sah. Wa qala rajulun li Yunus bin Ubaid rahimahullah taala alaihi,
ausini, faqala usika bittaqullahi ta'ala wal ihsan, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Sebagian bertanya kepada Yunus bin Ubaid, ya, berikan aku wasiat. Maka beliau menjawab, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wal ihsan, dan berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Kalau kita sudah sama Allah, ya, dengan takwa kita, apa yang membuat kita ini kepikiran? Apa yang membuat kita ini bingung? Allah sama Allah Subhanahu wa taala, bareng sama Allah Subhanahu wa taala, disertai sama Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan ihsan, berbuat baik. Wis. Ya. Kalau seandainya tidak ada takwa di situ, nanti tidak sama Allah, nanti sama zaman. Di zaman ini seseorang itu tidak ngerasa aman dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan harga dirinya, dengan darahnya, tidak ngerasa aman. Ya. Takut dijambret, takut dibegal, takut dilecehkan dan lain sebagainya. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Tentunya dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lepas daripada takwa, ya, masuk di akhir zaman. Yang zamannya buruk, ya, dia terkena dampaknya buruk. Ya, banyak pemikiran di luar, ya, dia terkena dampak pemikiran dari luar ketika dia tidak mengedepankan yang namanya taqwallah. Wa qala al-Ghazali rahimahullah taala, at-taqwa kanzun aziz, fa in dhafirta bihi fa kam tajidu fihi min jawhar wa rizqin karim wa mulkin azim, li anna khairat ad-dunya wal akhirah jama'at fiha. Ya, Imam Ghazali mengatakan takwa itu adalah sebuah perbendaharaan yang sangat amat, ya, langka, ya, sangat langka atau mulia. Ya. Kalau seandainya kamu itu untung dengan mendapatkannya, maka kamu akan banyak sekali mendapatkan daripada harta, daripada rezeki yang mulia, dan daripada kerajaan yang sangat agung. Karena kebaikan dunia dan akhirat itu tercangkup di dalam takwa. Ya. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan apa? Nahnul muluk hakikatan, sesungguhnya kami ini raja yang sebetul-betulnya. La siwana, bukan orang-orang selain kami. Ya. Mereka tidak mendapatkan daripada raja kecuali cuma namanya saja. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan seluruhnya daripada Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Lahum ma yasyauna inda rabbihim. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersama Allah Subhanahu wa taala, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus ditingkatkan terus, karena al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Ya. Taklim semacam ini, meskipun misalnya kita ngulangi lagi pembahasannya, kita ngulangi lagi, tapi kita mendapatkan tambahan daripada iman, nah, setiap datang. Karena apa? Nazarat sakinah, Allah Subhanahu wa taala nurun sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau majelis zikir, majelis ilmu, ya, wa dzakaramullah fi man indah, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan di sisinya yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya itu naik. Tapi kalau enggak, oh, bahaya. Kalau enggak ada majelis taklim, majelis zikir, ada kajian sama sekali, ini enggak akan begitu sekali. Ya, kayak kita ngerasakan sesuatu yang gelap atau sesuatu yang enggak ada. Waktu kita libur itu, libur kelamaan kita, ya Allah, kangennya belajar, kangennya maulid, kangennya kita seakan-akan libur ini sudah tidak ada apa-apa, ya Allah. Kepingin kepada kebaikan, karena kayak kosong. Ya. Nah, banyak orang-orang yang merasa seperti itu. Ya, meskipun dia memiliki harta, meskipun dia memiliki kekayaan, dia ngerasa hidupnya kosong. Kayak saya ini ngapain sih? Saya sudah dapat semuanya, tapi kok
kosong, kayak pengen dapat sesuatu, apa yang harus saya kejar itu masih terus ada. Nah, ini dapat apa? Iman itu dapat dengan hadir majelis-majelis khair. Alhamdulillah di Solo ini dari Sabtu sampai Sabtu lagi ada. Seminggu full ada. Tidak bisa di hari Senin, di hari Selasa, tidak bisa hari Selasa, hari Rabu, tidak bisa hari Rabu, hari Kamis, tidak bisa hari Kamis, hari Jumat, tidak bisa hari Jumat, hari Sabtu, tidak bisa hari Sabtu, hari Ahad, tidak bisa semuanya. Kita harus mengatakan kepada dia takziah. Kita harus takziah kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, seminggu full di Solo ini ada kajian, tinggal pilih mau mana wae, fadhal ikut. Ya. Tidak bisa mingguan, 2 minggu sekali, tidak bisa sebulan sekali. Lah sebulan sekali, wala setahun sekali. La haula wala quwwata illa billah. Ini perlu kita mengatakan apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadamullah ajrak. Kita katakan seperti itu. Wa qila inna taqwa ta'ala fawaidah katsirah. Minha al-hifdz wal hirasah minal a'da. Salah satu manfaat daripada takwa, yang pertama hifdz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga daripada musuh. Kalau Allah taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau seandainya kalian sabar dan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak sabar dok. Sabar tapi tidak ada takwa. Ya. Sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Ya. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa minha islahul amal wa ghufranidz dzunub. Ya. Manfaat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal dan diampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang jujur. Hasilnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya, amal kita diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala, yang salah diperbaiki. Makanya terkadang kita itu mendapat nasihat ya, daripada orang, daripada video klip tentang ya, nasihat itu Allah Subhanahu wa taala ingin ngasih tahu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, subhanallazi antaqana kulla syai. Ya. Karena kita ini dibicarakan, Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan kepada kita. Ya. Ketika kita ini bicara, Allah Subhanahu wa taala yang ngasih taufik. Ya. Yang mendengar juga Allah Subhanahu wa taala ingin mendengarkan sesuatu daripada apa yang diucapkan oleh yang berbicara. Ya. Dan itu semuanya tidak luput daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang amal kita ini diperbaiki oleh ya, nasihat daripada ulama, oleh kadang kajian, sebelumnya daripada kajian, oh ya ternyata ada yang benar, oh ya kita diingatkan. Nah, itu semuanya taslih ya, pembenaran atau kita dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-mahabbah. Nah, dan salah satu daripada manfaat takwa, kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tidak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melanggar takwa, maka dicintai sama syaitan. Wa minha al-ikram. Ya, kemudian manfaat berikutnya adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga tolak ukurnya itu adalah takwa, bukan nasab, bukan hasab, bukan nasab, bukan pekerjaan, tapi takwa. Karena di zaman jahiliyah dulu mereka itu tidak mau menikahkan keluarganya kecuali dengan sama nasabnya. Kalau lain nasab tidak mau. Dia menganggap nasab yang paling baik itu nasabnya sendiri.
bangsanya sendiri. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ya. Baru menikahkan dengan yang lain. Ya, meskipun juga harus diperhatikan dengan kafaahnya dan lain sebagainya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melarang yang namanya perbedaan, ya. Perbedaan kasta. Seperti di India misalkan, yang kasta bawah tidak mungkin dia itu sampai ke atas meskipun ilmunya luar biasa. Kalau di Islam, ya, itu kalau seandainya dia ini dari, ya, orang biasa, tapi dia alim, dia memiliki takwa, dia ahli dalam bab fikih atau ahli tafsir, maka diangkat semuanya menghormati dia, semuanya memuliakan dia, baik daripada yang kalangan ahlul bait maupun dari kalangan ulama, maupun daripada masyarakat biasa, cium tangan, nggak ada masalah, dihormati. Kalau di luar Islam, enggak, itu sini tidak bakal boleh naik. Tapi di Islam tidak ada. Ya, meskipun ada perbedaan, itu ada perbedaan, tapi bukan perbedaan kasta. Ya, bukan perbedaan. Ya, ketika sholat bareng, tidak ada permasalahan sama sekali. Ya, kalau di zaman jahiliyah dulu, Bani Hashim sama Bani Hashim sudah, Bani Muthalib, ya. Kabilah ini sama kabilah ini tidak mau keluar kabilah, tidak mau sama sekali. Dia menganggap kabilah saya yang paling asyraf, paling mulia. Tentunya ada keutamaan lain yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti, ya, bangsa Arab lebih afdal daripada selain Arab, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Quraisy itu lebih afdal daripada bangsa Arab yang lain, Bani Hashim lebih afdal yang lain. Itu keutamaan yang lain, bukan daripada itu khususiyah, dan tentunya kembalinya kepada takwa, ya. Ketika dia itu memiliki khususiyah akan tapi tidak takwa, tentunya, ya, termasuk yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti Abu Lahab Quraisy. Tapi apa yang hasil? Neraka. Ya, alhamdulillah. Wa minha asyarah indal maut. Ya. Yang berikutnya manfaat daripada takwa adalah bisyarah. Kabar gembira ketika seseorang itu meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Ya, bagi orang-orang yang beriman dan dulu mereka itu termasuk orang-orang yang bertakwa, bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Ya, fi hayatid dunya fil akhirah. Makanya nanti kadang ketika mau meninggal, orang-orang yang bertakwa itu sudah melihat tempatnya di surga, ya, sudah ketok, ya. Makanya diriwayatkan ketika seorang jenazah muslim, mukmin, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak suka lama-lama di dunia, pengen cepat dipedamkan. Tidak suka lama-lama dibiarkan ditunggu. Ayo cepat bawa saya ke kuburan saya, bisur'ah, cepat. Nah, kalau kita ini bisa dengar, kita akan dengar, ayo cepetan, bawa. Karena dia sudah melihat tempatnya itu di surga, dia sudah melihat nikmat yang akan dia dapat nanti di kubur. Tapi kalau seandainya orang kafir, waliyadzubillah, atau orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjerit, "Hei, kamu bawa aku kemana? Jangan kamu bawa ke sana." Makanya terkadang kita ada jenazah yang kita tidak bisa nguber dari saking cepatnya. Ya, kita ngejar itu tidak bisa, tiba-tiba sudah ditarik ke sana, ditarik terus. Ya, ada yang berat sekali kita bawa. Jadi kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat asfiya, para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka cepat, ya, kalau sudah meninggal. Wa minha an-najah minan nar. Salah satunya manfaat takwa yaitu selamat daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa minha al-khulud fil jannah. Berikutnya yaitu kekal di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Ya. Apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Ya. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, percepat untuk menuju ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surga, arduha samawati wal ard. Yang lebarnya itu antara langit dan bumi, ya. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa minha an-najah min asy-syada'id wa husul rizqil halal. Ya, salah satunya manfaat takwa, kita diselamatkan daripada kesempitan dan juga kita mendapatkan rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kasih solusi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, ini kalau bertakwa. Aiman yattaqillaha fayaqif inda hududihi wa yastanibu ma'asi yaj'al lahu makhrajan yakhrujuhu minal haram ilal halal wa minadh dhiq ila sa'ah wa minan nar ilal jannah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ay min haitsu la yarju. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seseorang itu berhenti di batasan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, tidak berani melangkah, meninggalkan maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya solusi yang mengeluarkannya daripada perihal haram ke yang halal. Dikasih jalan keluar dari kesempitan menuju kelapangan, daripada neraka menuju surga. Dan Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki dari arah yang dia tidak harap, ya. Jadi saya tidak mengharap, ya, sama pekerjaan ini, saya tidak ada kepikiran sama sekali, subhanallah, datang, ya. Itu rezeki min haitsu la yahtasib. Ini mukmin. Jadi rezekinya bukan cuma daripada pekerjaan, bukan daripada ini, ya, bukan daripada usahanya dia, tapi ada satu rezeki min haitsu la yahtasib. Itu dapatnya bagaimana? Sabarol. Sabarol, jangan ngutang yang ada ribanya, jangan melakukan maksiat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan sempit, meskipun dalam keadaan sulit, isbir, sabar. Oh, Nabi saya itu sabarnya luar biasa, ya. Sampai beliau terkadang tidak makan, sampai beliau meninggal, sedangkan baju perang beliau itu masih, ya, dihutang sama orang Yahudi, masih digadai, ya, artinya beliau masih punya hutang, ya. Orang yang punya dunia seisinya, sabar. Dan sabar itu, ya, berapa tahun Sayyidina Yusuf di penjara? Tahunan, ya, di penjara, tahunan, ya, itu sabar. Baru setelah itu sabarnya 10 tahun, kita setahun, ya Beb, sudah tidak kuat saya Beb, waduh, baru setahun, baru 2 tahun, sabar sampai Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki. Nah, kalau kita ini tidak mendengarkan ayat-ayat seperti ini, tidak mendengarkan penjelasan-penjelasan ini, sedangkan kita ini di dunia banyak tuntutan, banyak pikiran, banyak pekerjaan, sumpeknya luar biasa. Tapi kalau kita ini baca, setiap hari baca, diingatkan tentang ini, diingatkan tentang ini, lama-lama hati kita ini lapang. Oh iya, disuruh sabar. Oh iya, ingat Rasulullah SAW mengatakan ini. Oh iya, ingat di Quran dikatakan ini. Oh iya, ingat kisahnya Sholih ini, sambil berjalan. Tapi kalau enggak, ya sudah, bertumbuh dengan akalnya. Sedangkan, ya, seseorang kalau bertumbuh dengan akalnya, dia kalau akalnya tidak kuat, ya, opnam, rumah sakit jiwa, ya, stres. Wa qila wa man yattaqillaha bisabr yaj'al lahu makhrajan min asy-syada'id. Ya, sebagian mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sabar, maka dikasih solusi daripada segala kesempitan, daripada kesulitan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaj'al lahu makhrajan min syubhatid dunya. Masyaallah. Sayyidina Abbas mengatakan apa? Maka dia dikasih solusi yang bisa mengeluarkannya daripada syubhat dunia. Ya, syubhat dunia macam-macam, ya.
dikasih jalan. Supaya apa? Supaya tidak terkena syubhat. Wa min ghamaratil maut wa min syada'idi yaumil qiyamah, dan daripada kesulitan kematian, dan juga daripada kesulitan atau kengerian nanti di hari kiamat. Jadi sabar aja. Ya, kita umur paling tidak 63, 70, paling banter 80, dibandingkan dengan umur nanti kita di akhirat 1000 tahun, ya ada apa-apanya. 1,5 jam saja kita disuruh sabar. Kalau dibandingkan sama akhirat, kalau umur kita ini cuma 1,5 jam, 1,5 jam kita disuruh sabar 1,5 jam. Kita puasa 8 jam, kita suruh puasa ini daripada yang haram 1,5 jam. Balasannya abadan abidin. Ya, nanti kita bangun daripada kehidupan 1,5 jam ini, baru kita sadar, tadi tak kira mimpi. Seakan-akan baru lahir, ya. Seakan-akan baru masuk sekolah, baru kuliah, baru menikah, baru punya pekerjaan, baru punya rumah. Bangun-bangun, sudah meninggal. Ya, perasaan baru sebentar sekali. Ya, seperti orang-orang yang baru tidur daripada mimpinya. Ya, orang kematian itu betul-betul seperti seorang yang baru bangun daripada mimpinya. Wa qala aktsarul mufassirin, nazalat hadhihi al-ayah fi Auf bin Malik al-Ashja'i. Ayat ini diturunkan kepada pas asbab nuzulnya Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Asara musyrikuna ibna lahu yusyamma Salim. Orang-orang musyrik menawan anaknya yang namanya Salim. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyakal faqah ilaihi wa qala innal aduwa asra ibni wa jazaatil fama ta'muruna. Faqala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wasbir wa amruka wa iyyaha an tastakthira min qawli la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa ada li baiti wa qala li imrati inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani wa iyyaka an tastakthir min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqalat na'am ma amarna bihi. Faja'ala yaqulu dzalik. Salim ini ditawan oleh kaum musyrikin. Kemudian Auf bin Malik ayahnya datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini miskin, dan sesungguhnya orang-orang musuh kami ini nawan anak kami. Artinya kita tidak bisa ngasih tebusan. Sedangkan ibunya itu ya nangis. Ibunya ini kebingungan. Apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah. Ya. Dan aku memerintahkan kamu dan istrimu dan si ibu itu tadi untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Maka Auf ini kembali kepada istrinya kemudian mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan aku dan kamu untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Maka mereka pun melakukan. Maka setelah dibaca la haula wala quwata illa billah, ya, musuh ini lalai daripada anaknya, kabur ya. Kabur. Di tengah jalan ada kambingnya orang musyrikin. Digiring sama dia sampai ke rumahnya. Jadi anaknya pulang membawa 4.000 kambing. Tadinya miskin, anaknya ini tertawan, akan tapi karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar, anaknya dikembalikan, bonusnya 4.000 kambing. Bonus jadi orang kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, apa namanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi kalau kita ini kebingungan, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hukiya anna qauman rakibu safinah fa dhahara lahum syakhs ala wajhil ma wa qala lahum ma'i kalimah abiuha bi 1000 dinar. Fa qala adum hadhihi 1000 dinar. Fa qala atraha fil bahr. Fataraha faqala
qul wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tsumma qala lahu ihfadha hifdhan jayidan. Falamma hafidhaha inkasara al-markab wa baqiya ar-rajul ala law يقرأ هذه الآية فرماه الموج في جزيرة فيها امرأة جميلة فسأل عن أمرها فقالت أنا من بلد كذا فاختطفت حتى جعلت في هذه الجزيرة فكل يوم يطلع من البحر جني فيراودني في وقت كذا عن نفسي فيحفظني الله منه فقال لها اجعلني في مكان أراه ولا يراني ففعلت فلما طلع الجني من البحر ورآه قرأ الآية فالتهب النار ففرحت المرأة بذلك ثم أخذت بيد الرجل إلى كهف فيه من الجواهر واللؤلؤ شيء كثير فمرت بهما سفينة فأشار إليها فقصدهما أهلها وأخذ كل واحد من الجواهر واللؤلؤ ما لا يعلمه إلا الله وصار حتى وصل ببلد المرأة وتزوج بها وصار أيسر أهل تلك البلدة. Masya Allah. Diriwayatkan ada sekelompok kaum itu naik ke kapal. Kemudian ada seorang yang nampak di air yang mengatakan kepada mereka, saya ingin menjual satu kalimat ya, dengan 1 dinar. Maka salah satu di antara mereka, ya sudah, saya mau beli. Artinya mau beli nasihat dengan harga 1000 dinar. Lemparkan dulu 1000 dinar ini ke laut. Kemudian dilemparkan. Kemudian orang ini mengatakan, "Qul wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, katakan ayat itu. Kemudian dia mengatakan, hafalkan ayat itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian dihafal. Ketika dihafal, safinahnya atau kapalnya itu hancur, tenggelam. Ya. Maka orang ini berada di pegangan kayu sambil ngulang-ulang, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai terus seperti itu sampai digiring ke satu pulau, selamat. Sampai masuk pulau, didapati ada seorang wanita yang sangat cantik. Ya, ditanya, bagaimana kamu kok bisa sampai di sini? Ya, sungguhnya saya ini diculik, ya, sampai saya diletakkan di pulau ini. Dan setiap hari muncul jin daripada laut itu pengen ngajak saya, ya, berhubungan badannya. Maka saya tetap tidak mau. Ya, maka pemuda ini tadi, orang ini tadi, kalau begitu, ya, tunjukkan aku tempat di mana aku bisa ngelihat dia dan dia tidak bisa melihat aku. Ya, si mana jinnya ini tadi. Maka perempuan ini tadi ngasih satu tempat, ya, dia bisa ngelihat jin, jinnya tidak bisa ngelihat dia. Ya, di malam hari datang sini, ajak perempuan ini tadi. Maka dibacakan ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seketika itu langsung terbakar. Ya. Maka perempuan ini tadi senang, kemudian ngambil akinya tadi, tak tunjukkan sesuatu. Masuk gua, di dalam gua itu ada perhiasan yang banyaknya yang luar biasa. Dia tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dibawa, kemudian tidak lama datang kapal. Nah, dipanggil datang, ya, dibawa semua perhiasannya dibawa, ya, naik kapalnya ke rumahnya perempuan ini tadi. Akhirnya dinikahi perempuan ini tadi. Dia menjadi orang yang terkaya di kota tersebut. Nah, tadinya mau meninggal, ya, modalnya 1000 dinar. Ya. Ini saks ala wajhil ma, ya, sosok di laut, ya, mungkin jin juga, mungkin ngajari. Modalnya 1000 dinar, dapat istri, dapat, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.